Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat dimanapun Anda berada, melalui video ini saya ingin menjawab suatu pertanyaan. Apa bedanya antara anak-anak yang di pesantren Hikmatul Quran dan yang hanya fokus sekolah, baik SMP maupun SMK? Hal itu sangat berbeda sekali ya, karena kalau anak hanya fokus sekolah ya otomatis yang rumahnya dekat dia hanya ikut sekolah tanpa pelajaran agama berbasis pesantren. Kalau dia ngekos ataupun di asrama tentu juga sama, artinya tidak mengikuti pembelajaran keagamaan ala pesantren sehingga akan kehilangan banyak hal. Apa hal-hal itu? Yang pertama, bahwa di pesantren kita memiliki jadwal yang sudah disusun dengan rapi, di mana mulai jam 3 sore setelah asar anak-anak akan kita ajak bersama-sama untuk membaca Al-Quran secara berjamaah sekitar 3 juz sampai jam setengah 5 atau jam 5 sore. Kemudian istirahat, lanjut maghrib. Setelah maghrib kemudian sorokan atau tahsin Al-Quran per anak kepada guru atau ustadznya masing-masing. Kemudian isya, setelah isya istirahat kurang lebih setengah jam untuk makan malam. Kemudian dilanjutkan yang tidak menghafal Al-Quran, mereka akan ikut madrasah diniyah, di mana di dalam madrasah diniyah ini anak-anak akan belajar beberapa ilmu agama, antara lain fikih ya, kemudian hadis, kemudian akhlak, kemudian sejarah Islam, kemudian ilmu alat seperti nahwu, sorof dan lain sebagainya, dan pelajaran-pelajaran keagamaan lainnya sekitar sampai setengah 10 atau jam 10 malam. Kemudian mereka istirahat. Setelah istirahat sekitar jam setengah 3 atau jam 3 malam, semua santri dibangunkan untuk mengikuti kegiatan sholat malam ya, sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya, sampai subuh. Biasanya ditambahkan dengan istighosah bersama sebagai bentuk doa bersama untuk mendoakan orang tua, guru, keluarga, dan juga pribadinya sendiri agar senantiasa mendapatkan kemudahan dan pertolongan Allah. Kemudian lanjut subuh, habis subuh masih bersama-sama lagi muraqabah, membaca Al-Quran secara berjamaah kurang lebih sekitar 2 juz. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang fokus di tahfidz Quran, tentu yang mereka sudah bacaan Al-Qurannya lancar, sudah dinilai baik, sudah dinilai mampu menurut para ustadznya, sehingga mereka diperkenankan untuk menghafalkan Al-Quran. Bagi anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, ini tidak harus mengikuti diniyah ya, biar fokus. Jadi habis isya di saat yang lain ini mengikuti madrasah diniyah untuk belajar ilmu-ilmu agama, maka yang tahfidz Quran mereka akan membuat hafalan sampai sekitar setengah 10 jam 10 malam, minimal per hari membuat hafalan 1 halaman ya, sampai 1 lembar. Kemudian hafalan tersebut dimurojaah pagi habis subuh, kemudian disetorkan sore menjelang maghrib. Sehingga dengan begitu maka selama 3 tahun yang fokus di diniyah akan tuntas pembelajarannya diniyah 3 tingkat ya, madrasah diniyah untuk kelas wusta. Kemudian yang fokus di Al-Quran, maka insya Allah selain hafal Al-Quran, hafalannya juga mutqin, artinya tidak hanya bisa menghafal dan menyetorkan hafalannya hari itu, tetapi Pak insya Allah ketika dia dites untuk duduk 24 jam menghafalkan 30 Al-Quran, insya Allah akan lancar. Itu rangkaian kegiatan. Nah, lalu berikutnya untuk anak-anak yang di pesantren itu mendapatkan berbagai fasilitas ya.
maupun program ya. Fasilitas dan program ini belum tentu didapatkan di SMP atau SMK ya. Kenapa? Karena baik SMP, SMK maupun pondok pesantren memiliki program yang berbeda-beda. Nah, apa saja kemudian program dan fasilitas yang diberikan untuk anak-anak yang nyantri di pondok pesantren Hikmatul Quran? Yang pertama adalah makan 3 kali sehari gratis, kecuali hari Senin dan Kamis, karena Senin dan Kamis kami sarankan, kami perintahkan para santri untuk berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Jadi khusus Senin dan Kamis sehari 2 kali, selebihnya hari-hari lainnya 3 kali sehari makan semuanya gratis. Yang kedua adalah fasilitas kamar, misalkan seperti matras atau kasur, almari dan lain sebagainya, itu semua yang menyediakan pondok pesantren. Adapun sekolah belum tentu mau atau bersedia menyediakan itu. Kemudian yang ketiga, secara program tentu kalau di pondok pesantren anak bisa fokus atau mengikuti madrasah diniyah untuk belajar ilmu-ilmu agama, ataupun mereka fokus di hafalan Al-Quran ya. Jadi bisa hafalan Al-Quran dulu, setelah selesai nanti baru ikut diniyah, atau sebaliknya fokus ikut diniyah dulu, belajar ilmu agama dulu, baru nanti menghafalkan Al-Quran setelah 3 tahun. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah anak-anak yang di pesantren tentu pembelajaran Al-Quran atau iqra-nya akan lebih fokus ya, karena kita ada jadwal khusus untuk mengajak mereka belajar tentang makharijul huruf, tentang tajwid, tentang ilmu-ilmu Quran ya, ulumul Quran. Kemudian juga disimak satu demi satu, dibimbing per kelompok dan seterusnya. Nah, ini kalau di sekolah belum tentu ada ya. Dan yang selama ini bermitra dengan kami, nyatanya itu tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah beasiswa kuliah gratis. Kami Pondok Pesantren Hikmatul Quran bekerja sama dengan beberapa universitas, beberapa kampus ya, di mana mereka akan menerima santri-santri Hikmatul Quran untuk kuliah gratis, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Ada yang mensyaratkan yang penting bisa baca Al-Quran, tahu tentang dasar-dasar agama, bisa baca kitab kuning. Ada yang mensyaratkan minimal harus punya hafalan 10 juz. Ada kampus yang mensyaratkan harus hafal 30 juz dan seterusnya. Nah, persyaratan-persyaratan ini insya Allah selama 3 tahun disiapkan oleh pesantren, sehingga anak-anak yang sudah lulus SMK ini bisa masuk ke berbagai kampus yang memang sudah kerjasama dengan pesantren untuk mendapatkan kuliah gratis. Yang berikutnya adalah jaminan penyaluran kerja ya. Jadi Ponpes Hikmatul Quran juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan, berbagai lembaga, instansi lainnya, bagaimana anak-anak yang lulus dari Hikmatul Quran ini nanti bisa kita salurkan ke berbagai instansi, lembaga maupun perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Karena saya sendiri selaku pimpinan di Pondok Pesantren Hikmatul Quran, basic saya sebagai seorang pengusaha tentu cukup banyak mengenal teman-teman pengusaha maupun perusahaan di luar sana. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tabungan santri ya. Program tabungan santri di mana kami pernah mengiklankan, menyampaikan bahwa anak lulus sekolah bisa punya tabungan sampai 50 juta. Nah, itu skemanya seperti apa sudah kami buat dan seluruh santri sudah kami sosialisasikan ya. Dan itu saya pikir di sekolah maupun di lembaga lain selama ini saya belum pernah mendengar ada ya, nggak tahu kalau yang saya tidak dapat info ya. Sehingga harapannya apa, ketika anak lulus sekolah maupun lulus pondok, mereka ingin bekerja sendiri, pengen mandiri, berwirausaha sendiri, mereka sudah punya tabungan. Nah,
skema ini kami padukan antara pola manajemen bisnis dengan pola-pola syariah secara ekonominya. Kemudian yang kesembilan adalah inkubator bahasa Arab dan Inggris ya. Jadi selama anak-anak yang mondok 6 tahun ya, atau 7 tahun, kami sediakan di tahun ketiga atau tahun keempat ya, mereka kita kasih waktu selama 6 bulan untuk fokus belajar bahasa Arab sehingga lancar komunikasi berbahasa Arab, dan 6 bulan untuk fokus lancar berbahasa Inggris ya. Nah, ini juga programnya pesantren ya. Tentu pesantren ada yang programnya berdiri sendiri, ada yang bekerja sama dengan sekolah maupun pihak lain. Nah, dalam hal ini anak-anak yang mengikuti privat ini juga akan mendapatkan sertifikat tambahan. Jadi selain nanti dapat ijazah sekolah, dapat ijazah pondok, juga dapat sertifikat. Kemudian yang ke-10 adalah anak-anak di pesantren ya, santri-santri Hikmatul Quran juga akan diajarkan tentang manajemen bisnis, tentang bagaimana mengelola usaha, bagaimana mendirikan, merawat, mengelola, mengembangkan sebuah bisnis. Itu ilmu-ilmu dasar manajemen bisnis juga diajarkan ya. Kemudian selain itu juga diajarkan bagaimana, karena sekarang dunianya dunia digital, bagaimana bisa jualan online, bisa mengembangkan bakat minatnya, mengembangkan bisnisnya, usahanya melalui digital. Ini juga diajarkan, karena sekali lagi saya basicnya juga sebagai seorang pengusaha di bidang digital marketing. Kemudian yang ke-12 adalah pengembangan bakat minat. Ya, sejak anak-anak masuk di pesantren, masing-masing sudah kami tes ya, dengan tes yang kami sediakan, baik psikotes maupun memakai sidik jari sebagai langkah awal untuk mengenali bakat dan minat anak-anak ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki bakat, minat, kecenderungan masing-masing. Nah, kami akan dorong setiap santri ini bagaimana mereka mengembangkan bakat dan minatnya. Bahkan kalau di pesantren lain misalnya yang ekstrim ya, tidak ada alat musik ya, mayoritas tidak diperkenankan. Kalau di Hikmatul Quran kami perbolehkan alat musik ya. Kenapa? Sekali lagi, musik mungkin ada sisi negatifnya, tetapi juga tidak kalah penting banyak sisi positifnya, di mana dengan musik bisa bersolawatan, bisa berdakwah melalui musik ya, bisa menyadarkan para generasi milenial, anak-anak muda melalui musik dan lain sebagainya. Maka tidak ada yang salah dengan semua itu ketika tujuannya, niatnya, caranya ya, semuanya positif. Nah, berbagai program serta fasilitas yang saya sampaikan tadi itu disediakan ya, diadakan, diperjuangkan ya, oleh Pondok Pesantren Hikmatul Quran, sehingga anak-anak yang tidak di pesantren ya, yang tidak di pesantren Hikmatul Quran, hanya sekolah umum baik SMK maupun SMP, tentu fasilitas maupun program-program kami tidak akan mendapatkan. Oleh sebab itu dan oleh karena itu, Bapak Ibu, mohon bagi Bapak Ibu yang akan menyekolahkan atau menitipkan anaknya baik di Pondok Pesantren Hikmatul Quran maupun di sekolah mitra kami ya, ada SMK Brawijaya, ada SMP Ma'arif, dan mungkin ke depan akan bertambah. Tolong dibedakan, sekali lagi tolong dibedakan, ada program pesantren, ada program sekolah-sekolah mitra. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Kalau sudah dipahami nanti di kemudian hari, agar tidak menjadi sesuatu yang bias yang akhirnya terjadi sebuah kesalahpahaman dan hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, bisa dimengerti, sehingga Bapak Ibu dan anak-anak yang ingin sekolah maupun ingin pondok maupun ingin sekolah plus mondok ya di Hikmatul Quran bisa lebih berpikir dengan baik, sehingga memutuskan sebuah keputusan-keputusan yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita,
sehingga anak-anak kita tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tapi bisa juga menguasai, berkompeten di dalam ilmu agama, sehingga berguna, bermanfaat untuk orang tua dan juga untuk kemaslahatan hidup berbangsa, bernegara, dan bersosial. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.